Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Ahad tanggal 14 bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah, 28 Oktober 2023. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat walafiat. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Dengan kesehatan Allah berikan petunjuk hidayah lawan kita, maka kita bisa berhadir di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan insya Allah melaksanakan sholat isya berjamaah. Tanpa hidayah Allah kada bisa kita ke sini. Menurusan kesehatan banyak yang sehat pada kita, tapi kada mampu datang. Urusan kekuatan banyak yang lebih kuat daripada kita, tapi kada mampu datang. Urusan ilmu begitu juga. Tapi manakala Allah menunjuk, Allah memilih, memberikan hidayah, maka kita datang. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Ayat 100 surah Yunus. Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah Ta'ala. Tidak berlebihan kalau katakan kita ini dipilih oleh Allah Ta'ala. Kita dipilih oleh Allah untuk duduk di tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah masjid. Semoga hidayah ini sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Orang yang beriman itu memandang dosa takut ya. Takut sekali memandang dosa itu. Kalau Nabi mencontohkan seperti hendak ditindihi gunung. Orang beriman melihat dosa seperti duduk di bawah sebiji gunung dan dia khawatir gunung itu akan runtuh. Kayak apa takutannya lebih daripada itu? Takutan benar. Maka orang beriman itu berhati-hati. Perbuatannya, ucapannya, apapun jangan bernilai dosa. Jangan bernilai kemaksiatan. Karena dia takut dengan kemaksiatan. Wa annal fajir, adapun orang yang kada beriman itu, kata Nabi, memandang dosa itu seperti melihat seekor lalat yang lengket di hidung. Lalat hinggap ke hidung, dikibar, terabang lalatnya, sampai mengibar, mau boleh pulang congol di hidung. Menganggap maksiat sesuatu yang biasa, kada ada beban. Karena apa? Di dalam jiwanya sudah terkumpul kemaksiatan yang banyak. Orang-orang yang ahli maksiat mudah sekali datang maksiat selanjutnya, dan itu dampak kemaksiatan.
Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, waspada terhadap 3 macam sumber kemaksiatan dalam diri kita. Kalau ada yang 3 macam itu, waspada. Kalau perlu jangan ada sama sekali. Tapi nangaran kita manusia selintas ada. Selintas ada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Itu yang mengkontor 3 macam itu. Sehingga tidak merajalela membuat satu bentuk kemaksiatan dalam tubuh, dalam diri seseorang. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, sumber kemaksiatan itu adalah al-kibru, kesombongan. Sombong itu sumber kemaksiatan yang terbesar. Dan yang mempopulerkan sombong pertama kali siapa? Syaitan, iblis. Iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, ayat 50 surah Al-Kahfi. Iblis itu keluarganya jin. Jangan dipadahkan iblis itu golongan malaikat. Iblis itu keluarganya jin. Fafasaqa an amri rabbi, syaitan itu pikirannya tiap hari kayak apa? Membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang-kadang menyerang kita dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Sehingga apa? Terlintas kesombongan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak akan memasukkan ke surga orang yang sombong terhadap Allah, sombong terhadap ayat-ayat Allah, seperti tidak memasukkannya Allah, seperti tidak masuknya unta dalam lubang jarum. Ada mafhum dalam Al-Quran. Allah tidak akan mungkin seseorang itu masuk surga apabila sombong terhadap Allah, seperti tidak mungkinnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Kada kau bayangkan kita. Tapi Allah melempar ayat itu kepada kita. Kenapa kepada kita? Kepada pikiran kita. Kawalah kita memikirkan unta itu masuk dalam lubang jarum. Kada kau memikirkan. Samut aja kada kau masuk dalam lubang jarum. Seperti itu. Tidak mungkinnya orang yang sombong masuk surga. Tidak seperti itu. Kalau kekuasaan Allah jangan ditanya. Allah mampu segala-galanya. Jangan pun unta ke dalam lubang jarum. Lebih besar daripada unta. Kalau Allah mau, itu kekuasaan Allah Ta'ala. Ayat ini Allah lemparkan kepada kita untuk berpikir. Mungkinkah unta itu masuk ke dalam lubang jarum? Semua manusia berkata, tidak mungkin. Seperti itu tidak mungkinnya orang yang sombong masuk surga. Nabi katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan mithqala dzarrah. Dzarrah itu benda yang paling kecil. Ada di dalam hati kesombongan seperti benda yang paling kecil, tidak akan masuk surga. Bapak-bapak, jangan pun masuk surga. Nang sudah dalam surga aja sombong, diusir, dikeluarkan. Iblis itu dikeluarkan dari surga karena apa? Karena sombong, karena angkuh. Aasjudu liman khalaqtatina. Ketus dia jawab Allah Ta'ala. Padahal nang betakun ni Allah. Lima mana akaan, apa yang mencegahmu sehingga kamu kada mau sujud? Lawan Adam. Jawabannya apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Bapak, hati-hati kata-kata nih. Banyak yang duplikat kata-kata iblis itu lahir hari ini. Oh, aku lebih baik pada buah nikah. Aku lebih baik daripada ikam. Ini yang mempopulerkan pertama Al-Quran menyebutkan, menjawab Allah Ta'ala adalah iblis. Aku lebih baik daripadamu. Apa alasannya lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu
Mintin, aku daripada api diciptakan, Adam daripada tanah. Perasa iblis tuh api itu lebih baik daripada tanah. Umpama perasanya tuh bujur jua, iblis tuh hilang akal. Hilang akalnya, ini kada tahu nang menyuruh nih siapa. Ada malaikat dari nur, dari cahaya, hamba yang kada pernah berdosa, sujud-sujud, ruku-ruku, kada pernah ada melanggar maksiat Allah. Tapi yang menyuruh Allah, usjudu li Adam fasajadu, sujudlah kalian kepada Adam. Semua penghuni surga, semua penghuni surga disuruh sujud kepada Adam. Maka sujudan, tapi iblis nang kada mau sujud. Malaikat sujud. Apa yang ada dalam benak para malaikat nang memerintahkan sujud ini adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka kesombongan adalah sumber kemaksiatan yang terbesar dalam kehidupan manusia. Batarul haq wa gamtun nas, dalam hadis yang sahih. Lamun hendak tahu jar Nabi, sombong tuh menolak kebenaran dan menghina manusia. Sombong itu hanya dua. Apabila disampaikan kebenaran ditolak, sesama manusia, ketujuh menghina. Itu sombong. Ya Rasul, ada yang berpakaian nyentrik bagus, bajunya bagus, selawarnya bagus, sandalnya bagus. Sahabat khawatir kalau ini itu kesombongan. Nabi justru katakan kepadanya apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, Allah senang yang elok-elok. Allah senang nang bagus-bagus. Yang elok-elok tuh Allah senang. Silahkan tampil yang terindah. Sama sekali itu tidak menyangkut tentang kesombongan. Tapi jika dipadahkan nang benar ditolak, maka itulah sombong. Ada satu kabilah di Madinah, Yahudi kabilahnya, keras menolak Islam. Nabi mendakwahinya. Dakwah Rasul tuh kada pernah berpikir nang didakwahi ini apa, orang keras, orang lembut, orang apa. Yang penting Islam sampai. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Satu ayat lengkap Allah menceritakan tentang kesombongan Yahudi. Apa? Ittabi'u, Nabi ajak, yuk ikuti dengan apa yang Allah turunkan kepadaku. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Islam. Kalau bicara tentang al-Islam, apa di dalamnya? Al-Quran dan Sunnah. Ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan kepadaku. Maka dua tokoh Yahudi yang congkak itu berdiri di depan Nabi, berhadapan lawan Nabi. Apa katanya? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini yang namanya menolak kebenaran. Mereka berkata, kami tidak ikut itu hai Muhammad. Lebih baik kami mengikuti peninggalan nini datu kami. Lebih baik kami mengikuti peninggalan nenek moyang kami. Lebih baik kami mengikuti orang bahari. Nah itu, nenek moyang kita tuh orang bahari kan. Bapak Ibu, kajian kita kadang menyalahkan penuh, tapi kadang semuanya benar. Ada yang perlu direvisi dengan ilmu-ilmu yang benar. Apa yang ditinggalkan oleh nini datu kita. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan seperti ini, ada yang berarti pian itu sama memadahkan nini datu kita masuk neraka. Siapa yang memadahkan nini datu kita masuk neraka? Allah menyebutkan ayat seperti itu dengan mengabadikan jawaban siapa? Jawaban Yahudi yang menolak kebenaran. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apa kata Allah Ta'ala? Awalau kana aba'uhum la yaqilun wa la yahtadun. La yaqiluna syai'a wa la yahtadun.
Yahudi, apakah kalian masih betah mengikuti nenek moyang kalian? La ya'qilun, kata Allah. Amun bahasa Banjar tuh nini datui kam nang bungul tuh diikuti kan? Amun bahasa Banjar, nini datu yang kada berakal, akalnya kada sampai, apakah kalian masih ikuti? Bukan kada berakal, bukan akalnya kada sampai. Nang terakhir itu la yahtadun, nenek moyangmu kada mendapat petunjuk, nenek moyangmu kada mendapat hidayah, itukah yang kalian ikuti. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini kata-kata Yahudi pada 79 namun kada salah, surah Al-Baqarah, mun salah ulun minta maaf. Kata-kata Yahudi ini banyak benar hari ini dipakai menjawab kawan-kawan, apalagi dianggapnya sesuatu yang baru yang disampaikan. Ada mengalahkan 4 orang bahari, kami 4 orang bahari aja, kan kayak itu jawabannya salah. Ada tambahannya tuh di ujungnya, orang bahari itu matinya banyak nah itu kalau sudah lulusan itu ya ada kalau dibantah-bantah lagi. Orang baharinya tuh matinya banyak yang bakar rahmat. Coba takut aja, apa garang bukti keramatnya? Itu kuburan Sidin Menguning. Itu aja bang. La ilaha illallah, kuburan Menguning dipadahakan bakar rahmat. Al-Hiris yang kedua sumber kemaksiatan itu. Sumber kemaksiatan itu adalah ambisi. Ambisi yang berlebih-lebihan. Kita kada bolehkah punya ambisi? Tanpa ambisi hidup kita kosong. Boleh kita menginginkan sesuatu, bukankah ingin sesuatu itu ambisi? Ingin mencapai satu titik yang kita inginkan, itu satu ambisi. Tapi manakala ambisinya terlalu tinggi dan tidak mungkin kita akan mencapainya, apa yang dia lakukan untuk mendapatkan itu? Akan menghalalkan segala cara. Akan menghalalkan segala cara. Dan harusnya orang lain nang duduk digesernya karena ambisi. Sidin nang naik, takurihing di atas penderitaan orang lain. Apa tadi jadi Sidin naik? Jawabannya tuh pada rahasia lagi. Duit Sidin banyak jadinya. Kan kayak itu. Ambisi itu bisa risuah. Bisa risuah. Bisa membayar, menukari. Hati-hati nih 2024 Pak. 5 tahun ke depan kita kerugian besar apabila kita salah menetapkan seseorang yang akan memimpin kita. Ulun kada memadahkan nang Tuhan nang anum nang kayak apa, tapi insya Allah pian bisa memilih siapa yang baik atau siapa yang paling sedikit. Maksudnya apa? Kekurangannya. Maitihi kekurangan orang lain itu kada ada habis-habisnya. Tapi nang paling sedikit kekurangannya, mun pina kurang benar pian pilih juga, yaitu akhirnya kembali kepada kita masing-masing. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Wal hasad, sumber kemaksiatan itu adalah al-hasad. Tahulah pian al-hasad? Dengki. Dengki lawan hiri-hirinya. Jadi orang Banjar memadahkan al-hasad tuh hiri dengki. Hiri itu kayak apa? Berkeinginan untuk menuruti orang lain. Tapi hiri dengki, sakit hati apabila orang senang, takurihing apabila orang susah. Senang melihat kesusahan, sakit hati melihat orang senang. Ini hiri dengki. Sulit kita berdekatan dengan orang yang iri dengki. Dia akan memutar balikan fakta. Yang benar dikatakan salah. Hasad ini Nabi katakan ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khattab. Hasad ini memakan kebaikan manusia. Seperti apa? Seperti api melalap kayu bakar. Nangaran manusia terlintas itu. Dan setiap manusia itu ada hasad, Pak. Maaf. Setiap manusia itu ada hasad. Cuman hasad yang dimaksud antara besar dan kecil,
mampu dan tidak dia mengendalikan hasad itu. Bangkit pertama kali dalam hati kita hasad itu, tapi iman yang ada, akal yang sehat akan menormalkan hasad itu. Kada usah repot tuh urusan orang lain, hati kita. Maka dalam sejarah tuh diceritakan Umar tuh sering sekali memandiri Umar. Paham lah ya? Umar bin Khattab tuh hendak guring tuh rancak banar memandiri Umar. Jadi mulut Sidin berkata, nang nasihati Sidin siapa? Umar. Mar, hati-hati marlah. Namun kita tuh dipadakan bepender sorangan aja kayak itu. Untuk apa? Memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada kita. Ada memang yang namanya hasad terlintas dalam hati. Bohong kalau kita katakan aku ini bersih sama sekali kada ada hasad, tidak. Setiap manusia itu ada. Tapi tidak semua manusia mampu menguasai hasad itu. Maka yang penting kita menguasai hasad itu. Lawan apa menguasai hasad itu? Dengan agama. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca hadis, sering-sering duduk di majelis-majelis ilmu. Insya Allah hasad itu bisa kita tekan untuk tidak stres melihat kebahagiaan orang lain. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang maksiat, bapak-bapak, bismillah, sama kita berbicara tentang taat. Bicara tentang taat, apa dampaknya dalam hidup kita? Banyak dampaknya dalam hidup kita. Bahkan ketaatan itu memiliki dampak yang baik. Allah yang katakan. Allah yang katakan di dalam surah At-Talaq 1, 2, 3, 4, 5. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Allah yang katakan itu. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluar daripada kesempitan. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kehidupan yang mapan, kehidupan yang cukup. Ayat selanjutnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya lancar. Ini dampak kebaikan, dampak ketaatan. Apalagi, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Itu cari terus surah At-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, Allah lipat gandakan pahala yang besar dari segala amal ibadahnya. Itu janji-janji Allah. Sebaliknya, pelanggaran dan kemaksiatan yang ada pada diri manusia ada dampak-dampak besar. Ada dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jangan dikira kemaksiatan itu begitu aja, kemudian bertanggung jawab di akhirat. Tidak, dalam kehidupan pun kemaksiatan itu berdampak besar. Salah satu daripada dampak kemaksiatan itu apa? Menghalangi masuknya ilmu yang bermanfaat. Pendosa-pendosa itu kada kau menerima ilmu yang bermanfaat. Ingin ilmu yang bermanfaat masuk, tiap hari pagi dan sore harus apa? Minta ampun lawan Allah Ta'ala. Dosa hari ini bisa bersih pada saat meminta ampun kepada Allah. Dan minta ampunnya buru-buru, minta ampunnya cepat-cepat. Al-ajalah minasyaitan illa bi khamsi mawadi'. Buru-buru itu bersumber daripada syaitan. Tapi 5 macam nih harus buru-buru. 5 macam nih apabila sore, jangan menunggu besok.
lamun kawa, dan harus kawa. Apa 5 macam? Yang pertama, bertaubat. Terperangkap kepada dosa dan kesalahan, insyaallah esok aja bertaubatnya. Jangan esok. Kadada yang menjamin umur kita sampai besok. Kadada yang menjamin. Kalau tidak kita minta ampun hari ini, besok kita sudah wafat, berarti kita mati dalam keadaan dosa yang belum kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah urusan hambanya yang meminta ampun itu Pak paling senang. Yang paling disenangi Allah tuh kita datang dengan melaporkan banyaknya dosa, minta ampun. Jika kau datang kepadaku membawa dosa setinggi langit, sebuah hadis qudsi. Jika kau datang kepadaku membawa dosa seluas bumi, ukuran apa yang bisa kita ukur? Setinggi langit, seluas bumi. Kau kebanyakan dosanya. Kemudian kau minta ampun kepadaku dengan tulus. Wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli sebesar itu dosamu. Aku akan ampuni. Asal jangan kau datang kepadaku membawa dosa syirik. Asal jangan menyekutukan Allah, kau datang dengan dosa syirik. Tidak ada pengampunan kecuali diselesaikan sebelum mati. Maksudnya apapun bentuk dosanya bapak-bapak, terbawa sampai mati, punya anak yang taat, bisa memintakan ampun, diampuni dosa kita. Tapi kalau urusan dosa kita pribadi, jangan berharap lawan anak. Kita yang menyelesaikannya. Dan Allah membuka, mengulur-ulur waktu sampai kita mau bertaubat. Kenapa waktu taubat diulur-ulur oleh Allah? Karena tantangan untuk taubat itu banyak, Pak. Ya, ujar iblis, hanya 40 tahun, umur apa abut pindah anak bertaubat? Tuh tetangga 60 kada taubat-taubat lagi. Ini bisa mengukur-ukur. Kemudian iblis datang lagi kepada ahli ibadah. Kuat ibadahnya siang malam, tapi kada ada ilmu. Maka penting benar ilmu ini, Bapak. Penting benar ilmu ini. Ibadahnya kuat, ilmunya kurang. Datang iblis. Piannya sudah siang malam, sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Kada ada ibadah yang tertinggal. Berarti engkau ini kada berdosa lagi. Kada perlu lagi minta ampun. Berpikir, bujur jua nih, kada perlu minta ampun lagi. Ibadah hibak, ini ahli ibadah yang jahil. Jika dia tidak jahil, dia pasti berpikir, kenapa Nabi 100 kali sehari? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. 100 kali sehari Nabi bertaubat kepada Allah. Kita hanya nang tagawe sholat malam, sunnah rawatib, sholat wajib. Kemudian datang bisikan iblis menyuruh kada usah taubat lagi. Dan bisikan iblis itu dianggap wahyu dari Allah. Ya sudah, ini ibadah, ahli ibadah yang kada berilmu. Yang ketiga, tantangannya apa? Sampai kada mau bertaubat, iblis datang kepada ahli maksiat. Ahli maksiat yang tiap hari kemaksiatan. Jadi iblis, kada perlu minta ampun. Kada ada lagi jalannya, ampunannya. Gawe aja terus, mumpung lagi hidup. Ya nang cinik sampai kemati tuh. Kada dapat bertaubat. Bisikan kada ada dosa tuh nang kada diampuni. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa-dosa. Bapak hadirin, sehingga ulun sering katakan, urusan taubat tuh memang Allah yang menentukan diampuni atau tidak. Tapi kunci kemauan bertaubat tuh ada pada kita. Ada pada kita. Ada nang sungsung hendak minta ampun kepada Allah. Ada nang sudah serba berubah, belum minta ampun. Masih belum minta ampun. Ini fisiknya sudah berubah seberataan. Berubahnya apa? Kulit sudah kandur, bari kencang benar. Mata sudah mulai kabur, bahari tarang benar. Kemudian uban sudah bahambur, gitu nah. Supaya sama burnya. Uban sudah bahambur nih, semua berubah. Tapi kemauan untuk bertobat belum datang.
Masihkah Allah mengulur waktu? Diulur oleh Allah sampai napasnya ke tenggorokan. Jika napasnya sampai ke tenggorokan, hanya memanggil, ya Allah, ampuni dosa hamba. Iya, yang Allah katakan kepada Fir'aun, al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Fir'aun, hanya rajakah? Hanya rajakah kau hendak bertaubat? Fir'aun bertaubat, dijawab oleh Allah, hanya rajakah? Itu artinya taubat Fir'aun apa? Terlambat. Terlambat taubat Fir'aun. Jika Fir'aun tidak terlambat doa pengampunan Allah, tidak pernah memilih kepada siapapun. Kemauan orang untuk minta ampun dan bertaubat disambut oleh Allah. Kau datang kepadaku berjalan kaki, aku akan songsong berlari. Allah menyongsong orang yang ingin berbuat baik itu, merespon manusia yang ingin bertaubat itu. Apabila mau, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innamal a'malu bil khawatimi. Hanya saja amal itu ditentukan bil khawatim, pada saat penutupan. Kenapa amal ditentukan pada saat penutupan? Karena Allah masih mengulur-ulur waktu kalau pina mau taubat. Tapi ternyata kada mau juga, ya sudah. Bil khawatim, 3 hari lagi hanyar mati, hanyar bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sungguh-sungguh minta ampunnya. Allah menjanjikan akan menerima taubat. Padahal umurnya berapa? 70 tahun. Perjalanan 70 tahun terhapus oleh 3 hari taubatnya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, Nabi membesuk orang sakit. Nang sakit ni Yahudi. Yahudi yang sakit nih. Kada ada kisah kalau Yahudi itu berpikir tentang, kita pikirkan tentang dosanya. Dia membenci Allah, dia tidak mengenal Allah, sakit, tapi tetangga. Dulu anak Yahudi kecil bermain di pekarangan Nabi, senang bermain di pekarangan Rasul. Mendengar Nabi berita, si pemuda Yahudi itu sedang sakit, ditengok oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi tengok, terbaring jasadnya, sakitnya sudah parah. Abahnya Yahudi ada di sebelah kanan. Nabi masuk ke sebelah kiri. Duduk Nabi di sebelah kiri, abahnya sebelah kanan. Apa yang Nabi katakan kepada pemuda Yahudi itu? Aslim. Dalam riwayat yang lain, ya gulam aslim. Nabi masih panggil dia gulam karena dia dulu bermain, lagi kecil bermain di pekarangan Nabi. Ya gulam aslim, nak masuk Islam. Padahal dia sudah dewasa. Masuk Islam aja. Diajak Nabi masuk Islam, dan ajakan ini pertama diterima di saat kritis itu. Wa nazara ila abihi wa huwa indah, redaksi hadisnya. Ditengoknya bapaknya yang ada di sampingnya setelah dia mendapat ajakan masuk Islam. Lihatinya abahnya, kayak apa potongan muha abahnya pada saat dibawain Nabi masuk Islam. Apa kata bapaknya? Ya bunai, ati Abul Qasim. Anakku menhendak mengumpati Abul Qasim, silahkan. Nabi itu kan kunyahnya Abul Qasim. Mun bahasa kita nak menhendak masuk Islam, aja, abah rela aja. Mendengar respon bapaknya, pemuda yang sudah kritis ini mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Perkataan pertama dan terakhir, karena setelah itu wafat. Pertama diucapkan itu, terakhir diucapkan itu. Begitu dia mengucapkan kalimat itu, bagaimana respon Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar, kata Nabi. Ya Allah ya Rabb, segala puji bagi Engkau melepaskan Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Yahudi dikatakan Nabi lepas daripada api neraka karena 1 kali di penghujung hidupnya la ilaha. Apalagi kita nang kada Yahudi. Artinya apa? Harapan besar kita. Harapan besar, maka nang anak menghadapi kuitan,
nang hendak meninggal tuh jangan macam-macam. Nang dilajarakan tuh jangan macam-macam, apalagi dibisiki macam-macam, jangan juga. Oh, apalagi dipingkuti menjurungi bebesar, bah pingkutnya habis-habisan bala. Dipingkuti apa gerang artinya itu? Kadada lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu yang lebih Nabi suruh. Talkinkan, ajarkan orang yang hendak mati dari antara kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Sepakat aja. Ada anak 10, di kiri berlima, di kanan berlima, sama. Nang paling Tuhan nang memimpin, ading-ading sekalian, yuk kita bimbing abah kita dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan membuat bingung orang yang hendak mati. Ini sama, la ilaha illallah. Bahagianya orang tua. Ini anak yang pertama, la ilaha illallah. Anak yang nomor 2, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim. Anak yang nomor 3, salatullah, salamullah ala toha. 10 anak beda-beda. Ujar nang abah nang mana nang diambil nih. Jadi hati-hati juga lah untuk mendidik anak kita, mengajarkan agama kepada anak kita, ajaran yang murni, biar dia mengantarkan kita dalam syakaratul maut dengan memegang teguh kepada ajaran agama kita. Para sahabat masa lalu khawatir kematian itu, kalau dia kadang menyaksikan orang tua mengucapkan la ilaha illallah, dia sangat khawatir. Sangat khawatir. Dia ucapkan la ilaha illallah dan Nabi berkata, segala puji bagi Engkau ya Allah yang melepaskan pemuda Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, sebanyak apapun kemaksiatan masa lalu kita, yuk kita bersama-sama minta ampun kepada Allah. Sebesar apa kemaksiatan kita, pengampunan Allah lebih besar daripada itu. Ulang istighfar setiap hari, diulang, dibolak-balik. Syarat taubat kada banyak. Syarat taubat kada banyak. Pertama minta ampun, kedua menyesal, ketiga kada membuliki, selesai. Minta ampun, astagfirullah, astagfirullah. Menyesal, kada hendak menggawi lagi. Tapi mbah tak dapat tabulik pulang, itu belum cukup syarat taubatnya. Jangan bobo-bulikan. Taubatan nasuha, minta ampun, menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, banyaknya dosa yang ada pada kita akan menghilangkan kelembutan hati kita. Hati kita tidak lembut apabila dosa itu banyak. Ucapan kita kasar. Rumah tangga banyak nang kada betah. Dosa kita minta ampun kepada Allah. Karena apa? Kebersihan jiwa akan melahirkan kebersihan tindakan dan ucapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.